Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai paving block atau cone block bentuk persegi panjang. Nah, di sini adalah paving block bentuk persegi panjang. Nah, jika teman-teman lihat di gambar ini, ada 3 contoh paving persegi panjang. Untuk yang pertama, ini adalah paving dengan warna natural atau warna abu-abu. Jadi, seluruh bagian dari paving ini itu berwarna abu-abu atau warna asli dari semen. Kemudian untuk yang kedua ini dinamakan full color, yaitu seluruh warna dari paving ini itu diwarnai selain warna abu-abu, bisa warna merah, kuning, hijau, ataupun warna lainnya. Jadi seluruh bagian ini diwarnai, itu dinamakan dengan full color. Kemudian yang ketiga ini ada namanya semi color, yaitu jika lihat di gambar ini, warna hanya berada di lapisan permukaan atasnya saja. Sedangkan untuk warna samping maupun bawah itu biasanya warnanya natural. Jadi warna hanya di lapisan permukaan atasnya saja. Itu dinamakan semi color. Nah, paving persegi panjang ini biasa juga disebut dengan paving true cap atau paving tipe bata. Kenapa disebut dengan paving tipe bata? Karena bentuk paving ini menyerupai bata merah. Dan jenis paving persegi panjang ini adalah jenis paving yang paling banyak dan umum digunakan di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ukuran dari paving persegi panjang ini, panjang kali lebar kali tebal, di mana untuk paving persegi panjang ini, panjang dan lebarnya itu hanya satu ukuran, yaitu 21 cm dikali 10,5. Jadi panjangnya itu 21 cm, sedangkan lebarnya 10,5 cm. Yang membedakan hanya dari tebal. Tebalnya ini ada 3 macam di pasaran, yaitu tebal 6 cm, 8 cm, ataupun 10 cm. Jadi, jika teman-teman ingin membeli atau memasang paving block persegi panjang ini, silakan teman-teman beli dengan ukuran tebalnya itu 6, 8, atau 10 sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tetapi untuk panjang dan lebarnya itu hanya satu ukuran, yaitu 2 cm kali 10,5. Di mana jenis paving persegi panjang ini untuk per 1 meter persegi jumlahnya itu ada 45 buah, baik yang tebalnya 6, 8, ataupun 10. Jadi semuanya per 1 meter persegi adalah 45 buah. Nah, untuk 45 buah ini asal-muasalnya dari mana? Jika kita hitung, jumlah paving sama dengan luas dibagi panjang kali lebar, di mana ketika luasannya itu adalah 1 meter persegi, dan panjangnya, jadi luasan area itu misalnya 1 meter persegi, dibagi dengan panjang dan lebarnya dari paving persegi panjang ini, di mana panjangnya adalah 2 cm, 21 cm, dikali 10,5 cm. Nah, jika kita rubah satuannya menjadi meter, 0,21 meter kali 0,105 meter, yaitu 1 meter persegi dibagi 0,02205 meter persegi, didapatlah nilai jumlahnya yaitu 45,35 buah, yang kemudian dibulatkan menjadi 45 buah. Nah, ini adalah asal-muasal kenapa jumlah paving persegi panjang per 1 meter persegi jumlahnya itu adalah 45 buah. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, untuk motif dari pemasangan paving block. Nah, untuk motif dari pemasangan paving block ini ada 3. Yang pertama disebut dengan motif monoton. Apa sih motif monoton itu? Yaitu paving block yang terdiri dari satu warna seragam. Jadi ketika teman-teman memasang paving block di suatu area, teman-teman hanya menggunakan satu warna saja, itu dinamakan monoton. Warnanya itu bisa abu-abu, merah, hijau, ataupun warna lain-lainnya. Tetapi hanya satu warna, seperti contoh di sini, warna abu tua. Ini satu warna full, dinamakan monoton. Di sini juga warnanya merah, tetapi cuma satu warna, tidak ada warna lainnya. Ini juga termasuk kategori motif monoton. Dan dilihat juga di sini warna abu muda, satu warna, tidak ada warna lainnya. Ini juga disebut dengan motif monoton. Jadi kunci dari motif monoton ini adalah
menggunakan hanya satu warna dari satu luasan area. Itu namanya motif monoton. Kemudian yang kedua namanya monokrom. Jadi motif monokrom ini adalah motif dengan perpaduan warna dari putih ke hitam. Jadi hanya gradasi putih ke hitam. Pola paping ini hanya memadukan unsur warna dari hitam ke putih. Jadi seperti perpaduan warna hitam dan abu. Karena abu ini kan antara campuran putih dan hitam. Itu termasuk kategori monokrom. Perpaduan abu gelap, abu muda. Itu juga monokrom. Abu dengan putih. Jadi semua yang bergradasi putih ke hitam itu disebut dengan motif monokrom. Nah, jika lihat di gambar ini, putih hitam. Jadi warnanya itu tidak ada warna selain putih dan hitam. Jadi di sini hanya menggunakan putih dan hitam. Jadi ini termasuk kategori monokrom. Dilihat di sini juga abu. Abu ini kan masih kategori perpaduan dari warna putih ke hitam dicampur dengan putih murni. Ini juga masuk kategori monokrom. Kemudian di sini abu muda, abu tua. Itu juga karena abu ini adalah perpaduan dari putih ke hitam, sehingga di sini termasuk motif monokrom. Jadi kunci dari monokrom ini adalah suatu luasan area di mana dipasang paping itu lebih dari satu warna, tetapi warna yang digunakan adalah hanya unsur warna putih dan hitam. Itu disebut dengan monokrom. Nah, tadi kan kalau untuk monoton itu satu warna saja, boleh warna merah, abu, hitam, ataupun lainnya, tetapi hanya tunggal, satu warna. Sedangkan untuk monokrom, yaitu menggunakan lebih dari satu warna, tetapi warna yang digunakan atau perpaduannya itu hanya unsur warna putih ke hitam. Itu disebut dengan monokrom. Nah, yang ketiga ini namanya multicolor, yaitu perpaduan banyak warna. Jadi tidak harus warnanya itu hitam putih saja. Bisa perpaduan antara 2 warna, 3 warna, 4 warna, ataupun sebanyak-banyaknya. Tetapi warna yang digunakan itu tidak hanya putih dan hitam, tetapi boleh warna selain itu. Seperti contoh di sini, merah dan putih. Merah, putih. Ini 2 unsur warna, tetapi bukan unsur putih ke hitam saja, tetapi ada unsur warna merahnya. Ini disebut dengan multicolor. Kemudian lihat di sini, ada 3 unsur warna, abu muda, hitam, dan merah. Karena di sini tadi kan ada abu, hitam. Ini unsur putih ke hitam, tetapi di sini ada warna merah. Ini masuk kategori multicolor. Kemudian ini juga warnanya ada 4 warna, merah, hitam, kuning, kemudian abu muda. Nah, ini juga termasuk multicolor karena di sini meski ada warna abu dan hitam, tetapi di sini ada warna selain paduan warna hitam ke putih, ada kuning dan merah, sehingga ini masuk kategori motif multicolor. Jadi itu adalah perbedaan dari monoton, monokrom, dan multicolor. Jadi untuk motif-motifnya itu ada 3. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita mengenal motif pemasangan paping, ada juga namanya pola. Pola pemasangan paving block untuk tipe persegi panjang ini umumnya itu digunakan 3 pola, yaitu pola susun bata, pola anyam tikar, dan pola tulang ikan. Ataupun jika ingin lebih variatif, bisa menggunakan kombinasi dari ketiga pola ini. Seperti pola susun bata dikombinasikan dengan pola anyam tikar, ataupun pola susun bata dikombinasikan dengan pola tulang ikan, ataupun kombinasi-kombinasi lainnya. Saya bahas untuk pola susun bata. Nah, seperti ini lihat. Jika teman-teman lihat di sini, ini persis dengan pemasangan paping ini, persis dengan pemasangan bata, baik itu bata merah ataupun bata ringan di rumah teman-teman. Jadi zigzag seperti ini. Utuh, setengah badan, utuh, setengah badan, dan seterusnya seperti itu. Jadi paping ini disusun persis seperti susunan bata. Namun untuk pola susun bata ini dikategorikan C atau cukup baik. Kenapa dikategorikan C atau cukup baik? Karena pola ini berbentuk lurus seperti ini, lurus, sehingga kuncian paping
untuk pola ini dapat mudah bergeser ke satu arah ketika sisi ujung-ujung papingnya itu tidak diberikan pembatas seperti kantin, cor beton biasa, adukan semen, ataupun pembatas lainnya. Nah, jika teman-teman memasang paping dengan pola ini, di mana ujung-ujungnya itu tidak diberikan pembatas, ini kuncinya itu C, karena mudah bergeser ke salah satu sisi. Kemudian kita lanjut ke pola kedua, yaitu pola anyam tikar. Seperti lihat di sini, ini persis seperti anyaman tikar. Jika lihat di sini, papingnya itu disusun dua. Bentuk horizontal 2, bentuk vertikal 2, horizontal 2, vertikal 2, dan seterusnya. Jadi seperti anyaman tikar. Ini, pola anyaman ini, untuk kunciannya, jika tidak diberikan pembatas, dikategorikan kuncian B atau baik. Karena kuncian ini tidak mudah menimbulkan pergeseran ketika sisi-sisi ujungnya tidak diberikan pembatas. Nah, ini sebenarnya jika memasang paping tanpa pembatas, ini pola anyam tikar ini lebih baik dibanding pola susun bata. Tetapi jika ini semuanya dipasang pembatas, itu semuanya baik gitu kan, dan sangat baik. Ini kategori ini dimisalkan untuk kuncian tanpa pemasangan paping tanpa adanya pembatas. Jadi ini untuk pola susun bata adalah C, kunciannya untuk B ini, untuk anyam tikar ini, kunciannya kategori B. Kemudian saya lanjut untuk pola terakhir, yaitu namanya pola tulang ikan. Nah, ini adalah pola yang paling banyak digunakan dalam pemasangan paping persegi panjang. Ini persis dengan tulang ikan. Lurus dikunci, lurus dikunci, lurus dikunci. Ini kategori kunciannya itu A. Karena ini adalah kuncian di mana sudutnya itu saling silang. Jadi sudutnya ini saling silang, saling mengunci. Sehingga tidak mudah melebar atau bergeser ke semua sisi ketika sisi-sisi ujungnya tidak diberikan pembatas. Nah, ini pola tulang ikan ini lurus kunci ini saling mengunci, sehingga ini adalah kuncian jenis pola paping terbaik gitu kan. Itu kategorinya A. Jadi untuk pola pertama itu pola susun bata dengan kategori C kunciannya, pola anyam tikar dengan kategori B untuk kunciannya, dan ini adalah pola tulang ikan dengan kuncian terbaik, yaitu dengan kategori A. Tetapi ini semua menjadi sangat baik jika semuanya diberikan pembatas. Jadi untuk pola-pola pasangan paping ini umumnya hanya 3, susun bata, anyam tikar, dan tulang ikan. Jadi seperti itu ketika teman-teman ingin memasang paping persegi panjang, yaitu disusun bisa menggunakan 3 pola ini gitu kan. Silahkan teman-teman pilih atau teman-teman kombinasikan sesuai dengan selera seperti ini. Jadi untuk penjelasan materi paping untuk bentuk persegi panjang saya cukupkan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa mudah dipahami dan dimengerti, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.